Selamat pagi. Pada hari ini, Sabtu 31 Agustus 2024, saya sangat senang menjadi bagian dari benih yang ditentukan. Setiap minggu saya dihubungi oleh para gembala dari seluruh dunia. Mereka kesal karena saya membaca surat perkumpulan para Raja Wali dari saudara Joseph Branham, dan mereka mengatakan bahwa dia keluar dari firman. Saya heran mendengar para pastor salah mengutip surat tersebut dan secara terang-terangan berbohong tentang isi dari surat-surat dari saudara Joseph Branham. Setiap kutipan dari kaset-kaset yang saya terima dari para pengkritik adalah firman Tuhan kepada saya. Saya mempercayai semua yang ada di dalam setiap kaset. Saya menyukai kaset-kaset itu. Tidak ada kutipan yang melawan kutipan lain. Itu adalah Alkitab bagi saya. Mengapa? Karena suara Allah berbicara melalui utusan. Ketika saya menunjukkan kepada para pastor pengkritik tentang kaset di mana utusan itu mengatakan hal-hal yang disebutkan dalam surat-surat Raja Wali, mereka mengubah topik pembicaraan. Saya bertanya kepada para pastor pengkritik, apakah Anda sekarang percaya apa yang dikatakan oleh utusan itu? Mereka tidak mau menjawab. Mereka adalah gembala-gembala palsu dan menyebut diri mereka sebagai rasul, dan kami telah menemukan bahwa mereka adalah pembohong. Kitab suci dalam konteksnya tidak melawan kitab suci yang lain, tidak? Saudara Branham menulis, jika suatu poin kebenaran dari firman Tuhan muncul dan seseorang mencoba menjelaskan pandangannya kepada orang yang memiliki pandangan yang berlawanan, pendengarnya sama sekali tidak mendengarkan untuk belajar, tetapi hanya mendengarkan untuk menyanggah apa yang dikatakan. Sekarang saya ingin mengajukan pertanyaan yang adil. Dapatkah Alkitab melawan Alkitab? Apakah Alkitab bertentangan dengan Alkitab? Bisakah ada dua doktrin kebenaran di dalam firman yang mengatakan hal yang berlawanan atau menentang satu sama lain? Tidak. Tidak mungkin demikian. Namun, berapa banyak umat Allah yang membuka mata mereka terhadap kebenaran ini? Tidak sampai 1%. Sejauh yang saya tahu, yang telah mengetahui bahwa semua kitab suci diberikan oleh Allah dan semua kitab suci bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jika semua kitab suci diberikan dengan cara demikian, maka setiap ayat akan cocok jika diberikan kesempatan. Zaman Gereja Laodikia, uraian dari 7 zaman gereja. Sekarang contoh yang baik adalah Matius 28 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 38 yang berbicara tentang baptisan air Kristen. Keduanya mengatakan hal yang sama. Sampai Nabi itu datang, gereja-gereja dominasi kita akan mempertentangkan satu kitab suci dengan kitab suci yang lain. Tidak ada wahyu. Puji Tuhan, pesannya tetap sama. Berikan kesempatan. Sekarang inilah seorang nabi dari 5 jawatan, Saudara Joseph Branham. Saudara-saudari yang terkasih, tetaplah dekat dengan Kristus. Izinkan saya memperingatkan Anda sekarang sebagai seorang pelayan Injil tentang hal ini. Janganlah melakukan kebodohan apapun. Jangan membayangkan apapun. Tetaplah di sana sampai bagian dalam batin ini tertambat pada firman bahwa Anda benar di dalam Kristus, karena itulah satu-satunya yang akan. Karena kita berada di zaman yang paling menipu yang pernah kita jalani. Hal itu akan menipu orang-orang yang terpilih jika itu mungkin. Karena mereka memiliki pengurapan. Mereka dapat melakukan apa saja seperti yang lainnya. Bapa, Engkau telah memperingatkan kami bahwa kami hidup di zaman yang paling menipu sepanjang zaman. Dua roh di dunia ini begitu dekat. Mereka akan menipu orang-orang yang terpilih jika itu mungkin. Tetapi puji Tuhan, hal itu tidak akan mungkin menipu kami, mempelai-Mu. Kami akan tetap tinggal bersama firman-Mu. Kami adalah ciptaan-Mu yang baru dan tidak dapat ditipu. Kami akan tetap bersama dengan suara-Mu. Kami akan menandai dan berpegang pada setiap firman-Mu, terlepas dari apa yang dikatakan oleh siapapun. Tidak ada jalan lain kecuali jalan yang Engkau sediakan. Demikianlah firman Tuhan di atas kaset-kaset. Ketika Nabi-Mu berada di bumi,
Dia tahu betapa pentingnya bagi mempelai wanita untuk mendengar setiap firman yang diucapkan, sehingga dia menyatukan mempelai wanitamu melalui sambungan telepon. Dia menyatukan kami di sekitar suara firman-Mu yang diucapkan. Dia tahu bahwa tidak ada pengurapan yang lebih besar daripada suara-Mu. Melalui gelombang telepon ini, semoga Roh Kudus yang agung masuk ke dalam setiap sidang jemaat. Semoga terang kudus yang sama yang kami lihat di sini, di dalam gereja, semoga turun ke atas setiap orang. Segala sesuatu yang mempelaimu butuhkan untuk kedatanganmu telah diucapkan, disimpan dan diungkapkan kepada mempelaimu oleh malaikatmu. Itulah firman-Mu. Engkau mengatakan kepada kami, jika kami memiliki pertanyaan, buka kaset-kasetnya. Engkau mengatakan kepada kami bahwa William Marion Branham adalah suaramu kepada kami. Bagaimana mungkin ada pertanyaan dalam pikiran mempelaimu? Betapa pentingnya menempatkan suaramu sebagai suara yang paling penting yang dapat didengarnya. Tidak ada Tuhan bagi mempelaimu. Nabimu memberitahu kami tentang sebuah mimpi di mana dia berkata, saya akan mengendarai jalan ini sekali lagi. Kami tidak tahu apa artinya. Tetapi sungguh Tuhan, suaramu sedang mengendarai jalur gelombang udara sekali lagi hari ini, berbicara dan memanggil mempelaimu dari seluruh dunia. Anda diundang untuk bergabung bersama kami di Tabernakel Branham hari Minggu pukul 12.00 siang waktu Jeffersonville, saat kami mendengar melalui gelombang udara suara Tuhan membawakan pesan kepada kita 65-0815 dan tidak mengetahuinya. Saudara Joseph Branham. Ayat-ayat Alkitab untuk dibaca, Wahyu pasal 3, ayat 14 sampai dengan 19, Kolose pasal 1 ayat 9 sampai dengan 20. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang dari Jeffersonville, Indiana. Tuhan memberkati Anda dan Salam. www.branhamtabernacle.org and www.svfellowship.info